Kalau ada orang tak punya mobil, jangan cerita mobil. Ada orang tak punya motor, jangan cerita motor. Ada orang tak punya bini, jangan cerita bini. Merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang kurang fisiknya, cacatnya, jangan tengok matanya. Karena kalau kau tengok matanya, malu dia. Kalau ada bapak ibu mendengar ceramah, ceramahnya tak masuk ke hati, dua kemungkinan. Pertama, yang mendengar itu terlalu kenyang. Kedua, yang ceramah itu kekenyangan. Karena kenyang itu menutup pintu hati. Kita disuruh berlapar-lapar. Supaya apa? Merasakan perasaan orang lain. Selama ini, kata setan, selama ini kau nyalahkan aku kan? Nah, sekarang aku diikat nih, kata setan. Ini kadang banyaklah orang sekarang, sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Saya khawatir lama-lama nanti keluar Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang dikambing hitamkan. Di bulan Ramadan, disitulah kau sadar bahwa kesalahan itu karena dirimu sendiri, bukan karena setan. Masuk 2 teguk, 3 teguk, masuk kurma 1, 3. Kalau bahasa kampung kami, lapamato. Lapar di mata, mata aja lapar, perut kenyang. Apa kata ibu? Tengoklah bang, mubazir kan? Iya betul kata kau. Besok jam 6 ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik jamaah dimanapun berada, pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 666. Mudah ingatnya, 147 6666 atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala BSP Pak Iskandar. Iskandar ini bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya Alexander. Kota yang didirikan oleh Iskandar di Mesir disebut dengan Iskandaria. 200 km dari Kairo beserta seluruh jajaran. Hadir juga pejabat-pejabat BSI Bank Syariah Indonesia. Bersama kita dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, pembina yayasan, ketuanya Ustadz Tatang Yudiansah. Ada ketua Al-Mukarram Ustadz Al-Nob Dinar. Dan tentu saja pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Hanafi. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pembentukan SDM BSP yang berkarakter. Karakter itu artinya watak, bawaan. Jadi ada karakter orang marah-marah, titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf kalau kebetulan sama.
Ada karakter orang pendiam. Jadi kalau disebut karakter itu sebetulnya masih umum, bisa positif, bisa negatif. Tapi yang kita maksud berkarakter di sini menurut ajaran Islam adalah berakhlakul karimah. Lalu kenapa orang BSP tidak membuat tema SDM yang berakhlakul karimah? Kenapa mesti pakai Inggris karakter? Karena memang harga ayam goreng dengan fried chicken beda. Begitu juga kalau ditanya, anak kau sekolah di mana? Anakku di pesantren. Orang mandangnya agak rendah. Tapi kalau dibilang, anak kau di mana? Islamic boarding school. Padahal itu juga sekolah Islam berasrama. Jadi saya tidak menyalahkan yang mau pakai bahasa Inggris, silakan. Cuma jangan sampai kehilangan maknanya. Karakter akhlakul karimah. Nah, Allah membuat satu madrasah, sekolah untuk membentuk karakter muslim itu. Nama madrasahnya Ramadan. Melalui Ramadan ini ada 5 karakter yang kita dibentuk di dalam. Apa saja yang 5 itu? Inilah yang akan saya sampaikan ini insya Allah. Bagi yang bisa mencatat, 5 karakter dibentuk dalam Ramadan. Bagi yang tak bisa mencatat, tidak usah khawatir karena ini direkam. Bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Official. Subscribe, like, share, and comment. Semua duit yang masuk itu untuk tabung wakaf umat, dipakai untuk pesantren Nurul Azhar di Palas. Bapak Ibu selesai jalan arah ke Medan, lewat jembatan Leton sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri arah ke TPU Kopit. Sebelum TPU sebelah kanan ada tulisan YTWU. Sebelum ke TPU singgahlah ke YTWU. Kalau sudah di TPU jangan lagi balik ke YTWU, karena kami tak menerima hantu. Bukan berarti yang mati itu jadi hantu, tidak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 karakter ini selesai saya sampaikan. Habis itu nanti apakah ada tanya jawab atau tidak saya serahkan ke Ustadz Al-Nob Dinar, karena biasanya WA dan kertas masuknya ke beliau. Setelah itu kita baru baca doa. Karakter yang pertama dibentuk dalam Ramadan ini adalah merasakan perasaan orang lain. Merasakan perasaan orang lain ini tidak ada sekolahnya. Sekolah hanya membuat orang punya ilmu, punya ijazah S1, S2, S3. Tapi untuk merasakan perasaan orang lain tak bisa. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Belum pernah saya pergi ke kampus, Ustadz selamat datang di jurusan merasakan perasaan orang lain. Tak ada itu. Perasaan itu bisa dirasakan melalui puasa Ramadan. Merasakan bagaimana lapar. Seminar internasional membahas kelaparan dunia di Ethiopia. Tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena narasumbernya kenyang. Panitianya kenyang. Makanan tak berhenti datang. Bagaimana kita mau membahas masalah lapar? Orang kenyang tidak bisa cerita lapar. Maka lapar itu tidak bisa didefinisikan. Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut pakar gizi, tak bisa. Jadi Islam ini tidak mau orang berteori. Yang penting kau masuk Islam, kau puasa, lapar, rasakan perasaan orang lain. Saya sebagai ustadz, bagaimana saya merasakan perasaan jadi jamaah? Maka jangan sering-sering ceramah. Jangan ceramah terus. Makanya dalam sebulan kalau khutbah 4 kali, itu saya khutbah cuma 3. Yang satu itu merasakan perasaan jadi jamaah. Ternyata
jadi jamaah itu jauh lebih berat daripada jadi khotib. Selama saya jadi khotib belum pernah mengantuk, tapi jadi jamaah beratnya minta ampun. Panjang kali rasanya khutbah itu. Khotib itu pun udah begitu panjang lebar, di ujung itu apa kata dia? Demikianlah khutbah yang singkat ini. Berayun biji mata tuh. Kadang-kadang khotib itu nampak 3. Rupanya kalau kita udah bisa merasakan perasaan orang lain, merasakan bagaimana jadi jamaah, itulah jangan heran kalau saya khutbah suara saya itu tak turun, saya gas terus. Di mana jamaah yang paling nampak saya mengantuk, ke situlah arah muka saya. Karena saya sudah merasakan perasaan mereka. Menjadi jamaah itu ingin kepastian. Sebetulnya berapa menit selesainya ini Ustaz? Makanya kalau mendengar saya tausiah, orang sudah tahu pasti 60 menit pasti berhasil selesai. Tapi untuk di BSP ini tak sampai 60 menit, karena saya bisa merasakan perasaan mereka. Penting kita sekarang banyak merasa pandai, padahal yang penting itu adalah pandai-pandai merasa. Merasa pandai tak penting, tapi bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Kalau kita laparnya hanya menunggu azan maghrib, tapi saudara kita itu laparnya, kalau bahasa Melayu kampung kami, unlimited, tak berbatas laparnya. Hari ini lapar, besok malam lapar. Makanya puncak. Kenapa macam ada suara musik? Oh, di sebelah. Tak mungkin pula kita suruh matikan, polisi itu di sebelah. Sampai mana tadi? Puncak daripada iman adalah bukan sholat. Puncak daripada iman bukan haji. Puncak iman merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbul nafsih, seperti sayang pada diri sendiri. Jadi apa tanda orang itu berhasil Ramadannya Ustaz? Ketika dia bisa merasakan perasaan orang lain. Ibu, bapak yang udah umur 40 tahun berarti sudah 40 kali jumpa Ramadan, 10 lewat karena belum akil balik, sudah 30 kali puasa Ramadan. Apakah sudah bisa merasakan perasaan orang lain? Tak bisa dideteksi, belum ada alatnya. Itulah bentuk kasih sayang Allah, rasakan sajalah sendiri. Tetangga kita ke depan tuh 40, ke belakang 40, ke kanan 40, ke kiri 40. Kenalkah kita berapa di situ ada yang tak makan, berapa anaknya yang tak sekolah, berapa yang tak boleh ikut ujian karena belum bayar nunggak 3 bulan, berapa yang sepatunya sobek, jempolnya keluar dari kaos kaki. Ini perasaan. Makanya kalau ada bapak-bapak pegawai BSP pulang gajian, sebelum pulang dia mampir dulu beli beras 10 kilo, minyak sekilo, gula sekilo, ikan sarden 2 kaleng, pulang ke rumah diserahkannya ke istrinya. Kata dia, mama antar ke tetangga kita di belakang. Yang belanja bapak, tapi yang mengantar ibu. Jangan bapak yang mengantar. Kalau bapak yang mengantar rupanya cantik pula emak anak yatim tuh. Pecah perang dunia ketiga. Saya juga yang salah. Ini gara-gara ceramah Ustaz Somad di BSP nih, makin rajin aja kok ke belakang. Mau hari raya beli baju 4 pasang. Kenapa bang beli 4 pasang? Anak kita 2-nya, kenapa beli 4? Ada anak yatim yang sebaya dengan anak kita di belakang. Di mana nampak abang? Kemarin waktu ngantar anak sekolah nampakku. Berarti abang tengok emaknya. Inilah beda fokus bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini menengok anaknya, kalau ibu-ibu ini menengok emaknya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita haluskan perasaan kita dengan Ramadan ini. Kalau dengan banyak Ramadan perasaan makin kasar, apa sesungguhnya yang sudah dididik Ramadan pada diri kita? Masuk kita ke airport Sultan Syarif Qasim II,
Pekanbaru. Sebelum naik ke pesawat kita lewat pintu detektor dulu. Begitu lewat di pintu detektor, berbunyi pintu itu, tet. Kenapa? Ada kunci. Halus detektornya. Tapi rupanya karena lama tidak disapu, dibersihkan, tertutup debu. Ada jarum pentol lewat, kunci lewat. Karena tertutup detektor. Begitu jugalah dengan sens perasaan kita selama ini tertutup. Orang yang terlalu kenyang, tertutup pintu hatinya. Makanya kalau tausiah saya ini bisa Bapak Ibu ingat, itu insya Allah. Kalau ada Bapak Ibu mendengar ceramah, ceramahnya tak masuk ke hati, dua kemungkinan. Pertama, yang mendengar itu terlalu kenyang. Kedua, yang ceramah itu kekenyangan. Karena kenyang itu menutup pintu hati. Kita disuruh berlapar-lapar. Supaya apa? Merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang tak punya mobil, jangan cerita mobil. Ada orang tak punya motor, jangan cerita motor. Ada orang tak punya bini, jangan cerita bini. Merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang kurang fisiknya, cacatnya, jangan tengok matanya. Karena kalau kau tengok matanya, malu dia. Itu nasihat almarhumah emak saya dulu. Belum saya masuk sekolah S1, S2, S3, cakap itu dah masuk ke telinga, masuk ke otak saya, masuk ke hati saya. Diajarkannya saya merasakan perasaan orang lain. Saya ini Bapak Ibu orang aja yang bilang saya ini keras. Kalau hati saya ini lembut. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Kan kau lihat namamu di sana. BSP. Ragu-ragu orang BSP ini tepuk tangan. BSI ada juga, cuma nantilah pas acara BSI. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi karakter yang pertama adalah merasakan perasaan orang lain. Yang kedua, apa yang dididik melalui Ramadan ini? Ramadan ini mengajarkan kita tentang hakikat hawa nafsu. Mana hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu adalah ketika kita lewat di jembatan Leton jam 2 siang, kita tengok ke bawah macam teh botol air Sungai Siak. Pergi kita ke danau buatan, menengok danau buatan itu macam cincau semuanya. Menengok ibu berjilbab hijau macam semangka. Saya sengaja menyebut hijau karena tak ada yang berwarna hijau. Melihat mobil orang merah parkir macam sirup ku tengok. Rasanya dituangkan semua air yang ada di dunia ini tak dapat menghilangkan dahaga. Maka jangan heran kalau ada bapak-bapak di Pekanbaru jam 6 sore mulailah dengan sepeda motornya bob, ditanya sama istrinya, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Mau keliling menunggu azan maghrib. Begitu pulang 5 kresek kanan 5 kresek kiri. Dari mulai makanan yang tak pernah didengar, es krim bakar sampai salalawa, godok bagulo. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2 teguk 3 teguk, masuk kurma 1 3. Kalau bahasa kampung kami lapamato, lapar di mata, mata aja lapar, perut kenyang. Apa kata ibu? Tengoklah bang, mubazir kan? Iya betul kata kau. Besok jam 6 ulang lagi. Kenapa begitu? Karena kita manusia. Manusia ini diambil dari kata nasya. Nasya itu artinya lupa. Lupa yang dicakapkan semalam. Manusia. Ada yang lebih hebat lagi, lupa. Kepala ini hanya bisa mengingat 20 jam. Yang mudah diucapkan 20 jam lupa, itu namanya demensia. Tapi yang lebih parah lagi, manusia demensia yang paling tinggi. Lupa nama, lupa bini, lupa kampung, lupa kantor, namanya amnesia.
Makanya di antara kita, Allahumma dzakirna minhuma nasina nusina. Ingatkan kami atas segala kelupaan kami. Ramadan ini mengingatkan kita lagi tentang apa itu hawa nafsu. Memang betul kata Ustaz Somad. Saya siang Ramadan itu semua mau ku makan ku minum Ustaz. Tapi begitu berbuka tadi masuk 1-3 kenyang udah. 3 kurma, 3 kotak Pak Ustaz. Yang saya cakapkan ini bukan untuk orang lain. Saya kalau tausiah itu menasihati diri saya juga. Karena ke siang Ramadan itu memang semua mau dimakan. Tapi kita ingatkan lagi. Kadang kita lupa diingatkan istri. Istri lupa diingatkan suami. Kawan lupa diingatkan sahabat. BSP lupa diingatkan BSI. BSI mengingatkan. Sudah setor apa belum Pak? Kata BSI. Saling mengingatkan ini bahasa Arabnya tawasau. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati. Kenapa Ustaz sebut terus BSI ini? Memang iklan mesti begitu. Dia setiap saya tengok itu beberapa menit ulang balik. Saya terus terang bangga BSP yang tidak ada hubungan kait dengan Islam, BUMD nasional, tapi menggunakan BSI. Ini pula bisanya masjid pakai bank konvensional. Ini kan ketua masjidnya perlu dikudeta. Masa pula masjid pakai bank konvensional? Universitas Islam pakai bank konvensional. Tak betul ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat hawa nafsu ini. Hawa nafsu ini kapan munculnya? Hawa nafsu ketika dia masih dalam bentuk ruh, tak ada hawa nafsu. Tapi begitu ruh berjumpa dengan jasad, muncullah hawa nafsu. Lalu kapan hawa nafsu ini hilang? Ketika ruh berpisah dengan jasad. Jadi kalau ada suami ibu yang ngomong, mama, papa sudah tak ada hawa nafsu lagi. Berarti udah keluar ruhnya itu. Jadi jangan bapak anggap saya yang ceramah ini udah tak ada hawa nafsu saya. Nafsu saya ini. Ada nafsu makan, ada nafsu kekuasaan, ada nafsu ingin dipuji, ada nafsu ingin dimuliakan, ada nafsu ingin disanjung-sanjung. Maka ketika di bulan Ramadan semua itu pupus dan hilang. Kalau sudah sampai jam 1, jam 2, tak ada beda antara diplomat, penjual tomat dan Ustadz Somad. Sama-sama lapar semuanya. Disitulah kita dikenalkan dengan hakikat hawa nafsu, bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau sudah siang matahari menyingsing, maka gula darah turun, karena tak masuk asupan, tak masuk teh manis, tak masuk kopi, tak masuk susu, tak masuk makanan. Kalau gula darah turun, emosi naik. Maka jangan heran kalau ada orang mau ngamuk-ngamuk. Ada dulu di tempat saya mengajar, bapak nih rajin puasa Senin Kamis, tapi orangnya mau ngamuk-ngamuk. Lalu yang satu bilang, apanya bapak itu? Tak ada guna bapak suka puasa, ngamuk-ngamuk kerja bapak. Ada satu kawannya yang ngomong, dia itu begitu ngamuknya karena sejak puasa Senin Kamis itulah. Sebelum puasa Senin Kamis itu lebih parah lagi daripada itu. Nah, jadi kadang kita tak kenal sama orang, kita menghukum dia karena pengenalan yang baru itu. Padahal sebelum puasa itu dia sangat mengamuk. Begitu dia sudah puasa, agak turun sedikit. Nah, Pak Ustadz, orang marah itu karena dirinya atau karena setan? Di bulan puasa lah kita disadarkan. Selama ini, kata setan, selama ini kau nyalahkan aku kan? Nah, sekarang aku diikat nih, kata setan. Ini kadang banyaklah orang sekarang, sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Saya khawatir lama-lama nanti keluar Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang dikambing hitamkan. Di bulan Ramadan, disitulah kau sadar
bahwa kesalahan itu karena dirimu sendiri, bukan karena setan. Ustaz, tolong bacakan ayat kursi ruqyah, laki saya ini tak sembahyang Pak Ustaz. Laki tak sembahyang salah setan. Laki dilarikan pelakor salah setan. Padahal kata setan, aku udah lama pensiun. Ulah manusia ini lebih parah dari aku lagi, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang ketiga, apa yang diajarkan? Karakter ketiga diajarkan tentang menghormati waktu. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Karena Tuhannya orang barat, kaum materialisme adalah duit. Dalam Islam waktu bukan uang. Waktu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Nikmat anak, nikmat istri, nikmat jabatan, nikmat gaji, nikmat duit, tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat waktu. Dan kita berada di dalam waktu. Di bulan Ramadan tidak ada waktu yang sia-sia, efisien. Tidak ada pegawai BSP, BSI di bulan Ramadan yang tidak tepat waktu, on time semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung buka puasa. Bahkan banyak azan asar pun udah mulai setel. Pas ditanya, kenapa abang udah siap minum? Entah, semua azan ini macam azan maghrib ku dengar gitu. On time, tepat waktu. Kalau sudah azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada satupun pegawai BSP, BSI yang minum, yang makan. Andai mulutnya terisi makanan, terdengar azan, muntahkan, keluarkan. Karena kalau ditelannya batal puasanya. Begitulah hormatnya kepada waktu, efisien waktu. Dan tidak ada waktu yang sia-sia. Kalau ada orang mengatakan umat Islam ini mundur karena ada waktu untuk berleha-leha, bersantai-santai, tidur-tiduran di bulan Ramadan, itu bukan Islamnya yang salah, orang Islamnya yang salah. Semakin besar masjid, semakin banyak kipasnya, semakin dingin AC-nya, maka di siang Ramadan nanti perhatikanlah, masuk ke masjid, buka pintu masjid jam 12, bergelimpanganlah korban serangan. Pakai seragam pula tuh. Tengok seragam dinas kantor. Yang tak ada di situ cuma dua, seragam BSP dan BSI. Karena mereka ini, tapi tak tahu juga lah ya, Allahu a'lam. Tidak ada yang sia-sia, karena sedetik pun mereka pakai. Cuman kadang orang yang tidur bulan puasa ini kalau kita bangun kan, bangun. Apa kata dia? Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. 7.275 hadis dalam Sahih Bukhari, satu pun tak ada yang dihafal. Hadis ini hafal dia. Kan hebat betul itu. Tidurnya orang puasa itu ibadah, hadisnya dhaif, hadis lemah. Hadis lemah tak bisa sebagai dalil hukum. Hadis itu pemahamannya, sedang kau tidur aja ada ibadah, apalagi baca Quran, apalagi kau berzikir, apalagi kau menolong, apalagi kau aktif, maka tidak ada yang kosong. Dari mulai bangun malam, makan sahur, beristighfar menjelang bersahur, makan sahur, subuh berjamaah, berzikir, terbit matahari, sholat isyraq, berangkat ke kantor BSP, sampai sore petang, zuhur asar berjamaah, pulang ke rumah, sebelum berbuka baca Quran, murajaah hafalan, sampai berbuka istirahat sejenak, sholat isya, sholat tarawih. Dari isya ke tarawih ada kultum, habis tarawih witir, habis witir tadarus, pulang ke rumah sejenak. Tidak ada yang kosong daripada ibadah. Umat Islam yang paling efisien, on time, tepat waktu, full time, itu adalah di bulan suci Ramadan. Jadi yang sebulan 30 hari ini, itu mewarnai 11 bulan di masa akan datang. Ini pendidikan karakter yang luar biasa. Yang ketiga, tentang efisiensi, optimalisasi waktu. Yang keempat,
Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari puasa? Yang keempat adalah karakter integritas. Orang berpuasa itu integritas tingkat tinggi luar biasa. Coba Bapak Ibu tengok nanti orang yang berpuasa, perhatikan, ingat pesan saya ini. Waktu zuhur kan insya Allah sholatnya di kantor. Kumur-kumur masuk airnya ke mulut sekali, meludahnya 5 kali. Tengok nanti orang pegawai BSP. Masuk sekali ke mulut. Kalau ditanya, tadi kan udah keluar ya, kenapa kau keluar? Aku takut menetes jatuh ke dalam. Integritas luar biasa. Bergalon-galon yang haram tak peduli. Mana integritas? Integritas yang mana? Makanya ini pendidikan madrasah Ramadan. Masuk ke dalam toilet, kamar mandi, masjid, tutup pintu, tengok atas tak ada CCTV, semua kunci, penuh bak kamar mandi. Haus jam 12 siang, jangankan seteguk, setengah bak kau minum, tak ada orang tahu. Masukkan kepala ke dalam, habiskan. Pas mau keluar, keringkan bibir, pura-pura lemas. Panas juga Riau ini ya. Siapa yang tahu? Tidak ada orang Islam mau melakukan itu. Kenapa? Integritas. Kalaulah integritas madrasah Ramadan ini dibawa ke 11 bulan, KPK bubar, Inspektorat Jenderal bubar, BPK bubar, polisi ada, cuman agak ringan sedikit lah. Kenapa begitu? Karena manusia berintegritas luar biasa. Sekarang ini kan di mana-mana integritas, integritas. Pegawai-pegawai, mari kita wujudkan pegawai kantor yang berintegritas. Pas ditanya apa integritas itu? Pokoknya integritas lah. Integritas itu bagaimana kejujuran, as-sidqu, jujur pada diri sendiri. Orang barat jam 2 malam lewat traffic light lampu merah, tak ada manusia, berhenti dia. Kenapa dia berhenti? Karena dia, bukan karena dia percaya pada Tuhan. Orang barat tak percaya sama Tuhan. Tuhan, kiraman katibin, raqib atid, malaikat, catatan amal, mesti masuk. Tak percaya dia. Orang barat tak percaya sama Tuhan. Mereka malu pada diri sendiri. Saya jumpa Pak Rektor Universitas Lancang Kuning, Pak Dr. Junaidi. Ustaz Somad, dulu saya punya sahabat orang Eropa, kata dia. Kami pergi ke tengah laut. Pas makan jeruk, kulit jeruk itu dipegangnya dari tengah laut sampai ke tepi pantai, dimasukkannya ke tong sampah. Bukan dia bertuhan. Kenapa dia tak mau mencemari laut? Integritas terhadap diri sendiri. Kita lebih daripada itu. Integritas takut kepada Allah, menghormati manusia, makhluk-makhluk Allah, laut alam ciptaan Allah, ada malaikat, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kapan itu kita amalkan? Di bulan Ramadan. Di kantor tugas sudah selesai, lagi duduk nyantai, tiba-tiba datang telepon masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar lagi si anu bini si anu anak si anu? Jangan bicara aib orang lain. Kita sedang puasa. Jaga lidah. Hilang amal kita. Habis maghrib kita lanjutkan. Apa yang terjadi dengan integritas kita? Ternyata puasa kita masih limited. Hanya dari terbit matahari, terbit fajar sampai tenggelam matahari, sampai huruf, sampai azan maghrib. Di luar itu kita memenjarakan Tuhan dalam masjid. Kita kunjungi 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita memenjarakan Tuhan 1 bulan Ramadan. Kita bersama dengan dia. Habis itu kita keluar macam kuda lepas kandang. Padahal dalam Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Merasakan kehadiran Allah dalam setiap denyut jantung, hembusan napas, langkah kaki, hayunan tangan,
bisikan telinga, lintasan pikiran. Itu kita rasakan di bulan suci Ramadan. Itu makanya keluar Ramadan ada puasa 6, habis itu ada puasa 3, 13, 14, 15, habis itu ada puasa 8, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, ada lagi puasa 15, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Puasa yang paling full namanya puasa dahar. Puasa dahar artinya puasa sepanjang hari tak makan. Yang melaksanakan itu Sayyidatuna Aisyah setelah Nabi meninggal, karena dia tak ada suami lagi. Abdullah bin Umar, puasa dahar. Puasa dahar ikhtilaf antar ulama, tapi kalau tidak ada penyebab, kalau tidak ada tanggungan, boleh melaksanakan ini. Saya jumpa orang di Kudus, sampai di rumahnya disediakan makanan, kami pun makan. Pas saya makan, saya tengok dia tak makan. Saya tanya, "Bapak tak makan?" "Saya puasa Pak Ustaz." "Puasa apa?" "Puasa dahar. Tiap hari saya tak makan." "Sudah berapa lama?" "Sudah 20 tahun." Badannya sehat. Kalau didudukkan saya sama dia, disuruh orang menilai, pasti orang bilang saya yang sakit. Dia sehat walafiat. Jadi kalau ada orang mengatakan aku ini tak puasa karena takut sakit, takut ini, takut itu, banyak kali alasan. Bilang aja tak mau. Maka puasa ini zahir, batin masuk ke dalam. Yang terakhir, apa pendidikan yang dilatih dalam puasa ini? Yang terakhir adalah pendidikan untuk merenung. Sekarang banyak orang tak bisa merenung. Kau tahajud jam berapa? "Saya Pak Ustadz berusaha untuk tahajud supaya bisa tafakkur, tadabbur, merenung jam 2 malam. Bangun malam, sepi, sunyi, berdoa. Ya Allah, dosaku begitu banyak. Tak lama terdengar, gol! Manchester United sedang main sama Liverpool. Jam 2 malam tempat kita, siang tempat mereka. Jangan mencari tengah malam untuk merenung, karena malam pun tetap ramai sekarang. Di bulan Ramadan lah bulan perenungan. Kita sedang bersunyi-sunyi diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Sempat-sempatkan sejenak duduk tafakkur, tadabbur. Setiap orang Islam pasti bangun malam. Di luar Ramadan mungkin kesiangan subuh, tapi setiap Islam pasti bangun malam. Tak bisa jam 2, jam 3, tak bisa jam 3, jam 4 pasti bangun malam. Makan sahur. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barokah. Maka di antara manfaat makan sahur, istri ketemu anak, anak ketemu suami. Selama ini bisnis, berangkat pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Saat berangkat anak tidur, saat pulang istri sudah tidur, anak sudah tidur, tak jumpa. Maka di saat bulan Ramadan jumpa, sama-sama makan sahur. Manfaat daripada sahur menguatkan badan. Jangan sampai tak makan sahur. Ini banyak ibu-ibu tak makan sahur. Mama nggak makan, diet. Tetap makan sahur. Jangan gara-gara tidak makan sahur lalu lemas, haus, minum. Tidak mau makan, jur'atan minal ma', seteguk air. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya sudah lama juga menyampaikan tausiah Ramadan ini. Dari sejak pulang 2008 sampai 2024. Biasanya judul tausiah Ramadan itu menuju manusia yang bertakwa, menjadi orang yang dermawan. Tapi rasa-rasanya judul yang paling hebat di BSP ini. SDM BSP yang berkarakter. Sampai saya pun tadi pas sampai saya buka handphone langsung. Apa arti berkarakter? Rupanya berkarakter itu adalah berwatak, bertabiat, bersifat yang baik-baik. Yang 5 nih saya sampaikan. Jadi ibu bapak nanti kalau ditanya orang apa acara tadi, menyambut Ramadan bersama BSP dan BSI. Siapa yang tausiah? Ustadz Abdul Somad. Apa disampaikannya? Ada 5 tadi. Apa aja yang 5 tuh? Aku pun tak ingat entah apa-apa kata dia. Insya Allah bisa diingat, bisa diulang. Doakan supaya yang ceramah, yang tausiah ini mengamalkan yang 5 ini. Jangan cuma pandai bercakap saja.
Bapak ibu, satu ke orang, 4 ke saya. Saya pun juga mesti mengamalkan, karena di akhirat saya yang paling dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah, ada manfaatnya. Saya mulai tadi jam 8.15, sekarang jam 8.10. Masih ada 5 menit lagi, 10 menit. Saya serahkan ke Ustaz Al-Nob. Kalau ada pertanyaan saya bacakan, saya jawab. Kalau tak ada langsung berdoa. Macam mana Ustaz Al-Nob? Belum masuk? Berarti memang jamaah BSP ini sudah tahu semua. Nah, orang ini kan bergizi makanannya karena banyak minyak itu. Jadi cerdas dia. Sudah didengarnya semua itu ceramah Ustaz Somad. Mudah-mudahan, apalagi BSI ini, orang berduit itu kan banyak pengetahuannya. Walaupun duit orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berintegritas pegawai BSP, minyak pun semakin melimpah ruah sesuai janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk Riau ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami turunkan barokah minas sama, dari langit turun hujan, tumbuh tanaman, kelapa sawit, karet, getah, wal ard, dari bumi minyak gas turunlah, dikeluarkan Allah minyak keberkahan insyaallah. Allah cuma minta kita satu, falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah, termasuk Ramadan ibadah paling hebat. Kalau kau laksanakan Ramadan, Allah balas 2. At'amahum min ju', kalau kau lapar perutmu akan dikasih makan kenyang. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut, cemas, gelisah, galau, Allah ganti rasa takutmu dengan rasa aman. 2. Yang pertama bersifat fisik, beras, makanan, usus, badan, diganti Allah dengan yang baik. Yang kedua non fisik, takut, cemas, khawatir, galau, diberikan Allah ketenangan. Semua penyakit itu sebabnya yang 2 ini, karena zahir dan batin. Karena terlalu cemas, karena terlalu takut, karena terlalu ngeri, karena terlalu galau, naiklah asam urat, asam lambung, asam pedas, asam baung, naiklah semua penyakit, darah tinggi, kolesterol, detak jantung tak normal. Maka kalau kau banyak beribadah, Allah janjikan 2, zahir kau dapat, batin pun dapat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keduanya dengan ibadah Ramadan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-haziniyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh karyawan, pegawai, pimpinan BSP dan seluruh sahabat-sahabat kami dari BSI dan semua yang berhadir ini. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, kokohkan hati kami dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong hati kami, ala zikrika, supaya selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah pada kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami supaya kami bisa berpuasa. Wa qawwi imanana, kuatkan iman kami supaya kami kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, kalau dia sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, kalau masih hidup sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Wali ummahatina, ibu yang melahirkan membesarkan kami, berikan mereka kebaikan dunia dan akhirat. Wali azwajina, pasangan hidup kami, suami yang mencarikan nafkah, istri yang membesarkan anak-anak. Wali qurrati a'yunina, anak-anak penyejuk mata kami. Waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami belum sanggup kami membalasnya, berikan mereka balasan kebaikan.
wajzil waqifina wal mutasaddiqin, saudara-saudara kami yang berwakaf, berinfak, bersedekah kepada yayasan tabung wakaf umat dan kepada lembaga-lembaga Islam yang lain, berikanlah mereka balasan harta berlimpah supaya dapat melanjutkan infak wakaf sedekahnya. Allahumma taqabbal minna, terima amal kami. Waqtim bis solihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah. Waj'alna min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan keturunan yang baik-baik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, terimalah salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, tahajud kami, qiyamul lail kami, bacaan Quran kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.